Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita tentunya senantiasa kita untuk memanjatkannya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita. Dialah yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk hadir dalam rangka melaksanakan peringatan yang sangat mulia, yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada izin dari Allah, maka mustahil kita akan bisa sampai ke tempat ini. Tanpa izin dari Allah, tidak akan mungkin kita mampu melangkahkan kaki ke tempat ini. Ada saja halangan kalau seandainya izin dari Allah belum kita dapatkan. Tetapi kita selalu memuja dan memuji Allah. Berkat daripada kasih sayangnya tersebut, akhirnya kita bisa sampai. Hanya satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiranya kegiatan kita ini, langkah kaki kita dari rumah sampai ke tempat ini, dengan niat tulus ikhlas kita, mudah-mudahan kiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian salawat dan salam, tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah mengorbankan segala yang ada. Beliau rela mengorbankan harta, beliau rela mengorbankan nyawa dan apapun yang ada pada beliau demi untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang insya Allah kalau kita sebagai umatnya
mampu mengamalkan ajaran-ajaran beliau, mampu menjalankan segala syariat-syariat yang beliau ajarkan kepada kita, maka sungguh kitalah manusia-manusia yang beruntung. Bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kiranya dapat bersama-sama beliau di yaumil mahsyar nanti, dan juga bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan kami yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Camat Kecamatan Simpang Kanan atau yang mewakili. Yang sama-sama juga kita hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang sudah berhadir di tengah-tengah kita ataupun yang mewakili. Dan juga sama-sama kita hormati adalah Bapak KUA Kecamatan Gunung Meriah, yang beliau adalah guru saya dan juga sekaligus rekan saya mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati tentunya adalah Bapak Kepala Desa Laibutar dan juga desa tetangga yang hadir, serta seluruh perangkat-perangkatnya. Dan juga yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Imam Masjid, Khatib Bilal, serta seluruh pengurus masjid Desa Laibutar ataupun desa-desa tetangga yang berhadir. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak BPG beserta perangkat-perangkatnya. Dan juga tentunya sama-sama kita hormati adalah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pemuda-pemudi Desa Laibutar atau desa tetangga yang sudah berhadir, yang mudah-mudahan kiranya kita semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam waktu yang singkat ini tidak bisa saya sebutkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya satu persatu, karena begitu ramainya acara ini dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga tidak bisa saya mengenali satu persatu wajah bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang di atas apalagi yang berada di bawah, yaitu di teratas. Namun di sini tentunya walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, tentu tetap dalam kata-kata penghormatan kami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah ini, terlebih dahulu kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya nanti dalam penyampaian tausiah ini ada lebih atau ada kurangnya. Maklumlah Bapak dan Ibu, saya juga adalah manusia biasa yang kekurangan ilmu, yang kekurangan segala-galanya. Mungkin ada lebih alim, lebih pandai, lebih pantas yang duduk di sini adalah bapak-bapak, apalagi Bapak KUA atau Bapak Imam. Tetapi pada malam ini beliau mempercayakan, termasuk Bapak Kepala Desa mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan tausiah ini, untuk menyampaikan ceramah Isra dan Mi'raj ini. Maka oleh karena demikian, mari sama-sama kita sebelum kita mulai acara ceramah ini, sama-sama kita merunduk, merendahkan hati kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir di masjid ini bukanlah untuk semata-mata mencari ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Karena dimanapun umpamanya ada penceramah, kalau kita hanya mengharapkan ilmu yang belum kita ketahui,
maka terkadang sulit Bapak Ibu kita dapatkan. Kenapa? Karena di antara kita ada yang sudah umurnya panjang, ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 60 tahun, sudah sering mendengarkan pengajian-pengajian Isra dan Mi'raj. Tentu di benak kita semua ilmu, pengetahuan atau sejarah yang disampaikan oleh penceramah-penceramah sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita ketahui. Sehingga terkadang apapun yang disampaikan oleh penceramah itu, dulu sudah pernah saya dengar, dulu saya sudah pernah tahu itu saja dibahas. Maka oleh karena demikian, sebelum kita mulai ceramah Isra dan Mi'raj ini, kita mohon kepada Allah bahwa kehadiran kita untuk menghadiri acara Isra Mi'raj ini bukan hanya untuk mencari ilmu, tetapi untuk mengulang kaji dan tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita. Siapapun penceramahnya, apapun yang disampaikannya, kita tetap ikhlas memohon ridho Allah. Yakinlah kita Bapak dan Ibu, kalau seandainya acara kita pada malam ini diridhoi oleh Allah, diterima sebagai amal ibadah kita, insya Allah amal kita pada malam ini yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena terkadang begini, terkadang karena kita tahu, kemudian disampaikan oleh penceramah apa yang sudah kita tahu, langsung keikhlasan kita kurang, langsung kita tidak lagi mengingat ridho Allah, langsung kita menganggap bahwa kehadiran kita pada malam ini sia-sia. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau masuk surga? Mana lebih banyak di sini mau masuk surga atau masuk neraka? Pasti kita akan memilih masuk surga. Gak ada seorang pun di antara kita, baik orangnya yang suka melaksanakan kejahatan, baik orangnya yang suka maksiat, gak ada bercita-cita menjadi masuk neraka. Gak ada. Semua kita pasti menginginkan masuk surga. Maka oleh karena demikian Bapak dan Ibu, apapun yang nantinya saya sampaikan, duduk aja, tenang-tenang saja, dengarkan saja semampunya. Enggak usah, ini udah tahu saya, ini ilmunya hanya sedikit saja, enggak usah. Kita sama-sama mencari ridho Allah. Tapi kalau seandainya nanti sudah terlalu lama atau sudah ngantuk, buat kode saja Bapak Ibu. Apa kodenya? Boleh batu sekali juga boleh. Nanti saya udah paham itu. Begitu ibu-ibu atau bapak-bapak batu sekali, insya Allah saya sudah ngerti. Berarti waktunya sudah kelewatan. Atau nanti ini udah terlalu lama menguap. Nanti kalau Bapak Ibu saya lihat ada satu-satu menguap, berarti tandanya sudah berakhir. Ya udah, nanti saya ucapkan salam. Karena tidak payah bagi saya, karena saya di sini cepat ini lebih baik. Jadi nanti kode saja ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada saat ini keadaan kurang fit,
Jadi ada diganggu oleh batuk, kemarin demam, tapi alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini. Maka Allah berikan kesembuhan demamnya, tapi tinggal batuknya. Nanti kalau sekali-sekali saya batuk, bukan berarti bahwa itu tandanya sudah berakhir waktunya, tidak. Kecuali saya ya, kalau Bapak Ibu batuk itu tanda berakhir. Tapi kalau saya enggak. Jadi saya minum dulu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah ngantuk Bapak, Ibu? Ini yang sebelah kanan udah ngantuk? Belum ya? Bisa serius? Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengawali ceramah Isra dan Mi'raj ini, maka kita mulai daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang Isra dan Mi'raj. Disebutlah tahun itu dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kenapa pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan? Karena orang yang disayangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang disayangi Rasulullah? Yang disayangi Rasulullah adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Jadi orang yang selalu mensupport beliau, yang selalu berjuang untuk kemaslahatan agama Islam, yang selalu mendukung beliau dalam memperjuangkan agama Islam, itulah istri beliau yang sangat beliau sayangi. Itulah Siti Khadijah, yang ternyata pada tahun itu Siti Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi paman beliau Abu Talib juga meninggal dunia. Maka seketika istri beliau meninggal, Siti Khadijah meninggal, beliau dalam keadaan sedih. Beliau dalam keadaan sedih. Ini tanda ya Bapak Ibu, tanda. Jadi kalau ada bapak-bapak istrinya meninggal, kemudian bapak-bapak bersedih, tandanya apa? Tandanya istrinya orang baik. Kalau ada bapak-bapak kehilangan seorang istri, lalu dengan ditinggal oleh istri itu dia bersedih, itu tandanya bahwa istrinya itu orang baik. Demikian juga dengan Siti Khadijah meninggal, maka Nabi Muhammad sedih. Kesedihan beliau sangat mendalam. Demikian juga dengan meninggalnya paman beliau. Maka dengan kesedihan itu, dengan sebab kesedihan yang beliau rasakan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan beliau untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dimulai dari apa? Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di dekat Ka'bah bersama pamannya Hamzah dan juga sepupunya Ja'far. Waktu beliau tidur, maka tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil datang. Setelah ketiga malaikat ini datang, lalu menggotong tubuh yang mulia, yaitu tubuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke dekat sumur Jam-Jam. Untuk apa tubuh Rasulullah dibawa ke dekat sumur Jam-Jam? Untuk dilakukan pembedahan mulai daripada leher sampai ke atas perut. Untuk apa dibedah? Untuk mensucikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
disucikan dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Ini Bapak Ibu perlu kita pahami. Kalau disucikan berarti kotor dong hati Nabi? Tidak. Hati Nabi sebenarnya bersih. Tetapi disucikan. Untuk apa disucikan? Agar lebih suci lagi. Jangan nanti kita anggap bahwa kalau disucikan berarti kotor. Tidak. Hati Nabi itu bersih. Tapi agar lebih suci lagi, maka disucikan, dibersihkan oleh Sayyidina Jibril yang dibantu malaikat Israfil dan Mikail, disucikan sebanyak 3 kali. Kemudian diambilkan suatu benda, suatu mangkok atau bejana dari emas. Kemudian emas itu, bejana itu dipenuhi dengan hikmah, maka dituanglah hati beliau dengan air hikmah itu, sehingga keimanan beliau, keyakinan beliau, kesabaran beliau semakin tinggi, semakin kuat, tentu lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah tujuan dibedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terbayang kita, terpikir kita Bapak Ibu, untuk apa disucikan? Untuk apa dibersihkan? Kan sudah bersih. Lalu disinilah rupanya hikmah bahwa disucikannya hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah naik dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke Mekah, lewati langit dua, ketiga sampai ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah. Inti tujuan untuk dibersihkan hati beliau adalah supaya bisa menembus hijab atau penghalang bertemunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita juga perlu untuk merenung dan berpikir. Ternyata kalau kita ingin mi'raj, kalau kita ingin bertemu atau minimal perasaan kita bertemu dengan Allah, baik dikala kita beribadah atau dimanapun kita berada, maka perlu hati kita ini kita sucikan. Perlu kalbu kita ini kita bersihkan. Tapi tentu beda. Nabi Muhammad dibersihkan langsung oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Kalau kita bagaimana cara membersihkannya? Tentu dengan cara mengamalkan yang diperintahkan Allah, baik secara syariat ataupun secara tarikat ataupun secara hakikat. Ini jadi jangan kita anggap beribadah kepada Allah ini hanya syariat saja. Kita hanya beramal sesuai dengan syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, yang dimakruhkan, yang dimubahkan. Inilah yang disebut dengan syariat. Jadi ya syariat ini wajib kita laksanakan syariat, wajib. Apa itu syariat? Salah satu daripada syariat yang disyariatkan di dalam agama Islam kepada kita, tentunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha dari Allah Subhanahu wa taala dibawakan kepada kita, itulah ibadah salat. Wajib enggak hukumnya salat? Wajib. Salat adalah ibadah yang paling wajib
di antara ibadah-ibadah yang wajib. Kenapa demikian? Karena sholat tidak bisa tinggal apapun alasannya kepada kita. Kalau ibadah-ibadah lain, ini nanti menjelang puasa bulan Ramadan, sebentar lagi puasa ya. Kira-kira sekitar 17 hari lagi kalau nggak salah. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Tetapi ada keruksahan, ada orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Siapa? Orang tua yang sudah renta, yang tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa, boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu yang lagi haid, yang lagi ada yang lagi ada halangan, boleh tidak berpuasa. Tetapi tentu nanti hukum-hukumnya akan diberikan bahwanya membayar fidyah atau qada setelah selesai daripada halangan-halangan tersebut. Tapi boleh tidak berpuasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ada seseorang yang mencari nafkah, wajib dia pada hari itu mencari nafkah. Kalau dia tidak cari nafkah, maka kemungkinan untuk makan sore tidak ada. Maka dia mencari nafkah, dengan cari nafkah yang banting tulang itu, kemudian dia tidak bisa berpuasa. Ini juga boleh tidak berpuasa. Tapi jangan saling akal-akali. Saya kerja cari nafkah ini, nggak puasa, boleh? Nggak bisa. Harus lihat dulu, berasnya ada nggak nanti siang, berasnya ada nggak nanti sore. Kemungkinan banyak hartanya. Tapi ini masih perdebatan antara ulama, antara boleh dan tidak. Tapi ada yang membolehkan. Haji demikian juga, haji wajib naik haji. Wajib bagi siapa? Bagi yang sudah punya harta. Bagi yang tidak punya harta nggak wajib haji. Tetapi bila kita bandingkan dengan sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Wajib sholat bagi orang yang sehat. Kalau kita masih kuat, wajib sholat berdiri. Bagi yang sakit, tidak sanggup berdiri, duduk. Bagi yang sudah tidak sanggup lagi duduk, berbaring. Bagi yang sudah tidak sanggup lagi berbaring, antarkan ke pusaranya. Kalau hatinya pun tidak bisa lagi sholat, jadi kalau masih bisa gerak, isyarat mata. Tapi kalau tidak sanggup lagi isyarat mata, hati juga tidak bisa lagi, artinya bahwa orang tersebut sudah berpulang ke rahmatullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam istilah-istilah kita ada disebutkan ketika orang meninggal dunia, disebutkan telah berpulang ke rahmatullah. Kira-kira maknanya kemana ini Bapak Ibu? Orang yang sudah meninggal dunia lalu disebut berpulang ke rahmatullah. Apa makna daripada berpulang ke rahmatullah? Kalau kita lihat, berarti begitu kita meninggal dunia, berarti kita berkembali kepada Allah. Tapi kok ada kalimat kembali? Orang yang kembali, kalau kita dari Laibutar pergi ke Medan, kemudian kita tinggal di Medan seminggu, umpama satu ahad, satu pekan umpamanya, lalu kita ingin kembali, itu artinya apa? Kita kembali ke kampung halaman. Lalu kalau ada kita yang hidup di dunia, kemudian disebut kembali, berarti kita itu dulunya dari mana? Berarti kita sekarang ini lagi di mana? Kenapa disebut dengan kembali? Tentu dari kalimat ini dapat kita maknai, berarti kita bukanlah asli penduduk dunia. Yakin nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau nggak penduduk dunia, penduduk mana dong? Bukan penduduk Laibutar,
Marah Pak Gecik nanti. Enggak tekennya lagi surat. Berarti kalau dikatakan kembali, berarti kita asalnya dari Allah, kemudian menginap sebentar di dunia, lalu setelah kita berkecimpung mengerjakan apa saja pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan, lalu meninggal dunia kembali kepada Allah. Maka di sini kita dapat renung-renung Bapak Ibu. Ini juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Oh, berarti aku bukan penduduk dunia. Bapak Ibu, kita ini aslinya bukan penduduk dunia, tetapi kita hanya singgah sebentar. Untuk apa kita singgah di dunia? Untuk melaksanakan amanah yang telah kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Di dalam ayat ini disebutkan, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tetapi langit, bumi, gunung menolak amanah itu. Lalu bagaimana? Wahamalahal insan. Kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Kenapa amanah itu diterima? Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu dalam keadaan zalim, juga dalam keadaan bodoh. Kalau kita baca-baca Bapak Ibu ayat ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 tersinggung kita Bapak Ibu. Kenapa tersinggung? Ayat ini mengatakan kita sebagai manusia adalah orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang menerima amanah ini. Bagaimana cerita daripada ayat ini? Maka saya sampaikan dulu, pada saat sudah diciptakan langit, sudah diciptakan bumi, sudah diciptakan gunung, sudah diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Allah, ini ada amanah. Amanah apa itu? Amanah agama, amanah kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Di alam dunia itu diberikan kebebasan kepada kalian. Boleh melakukan kebaikan, boleh melakukan kejahatan, silahkan. Tetapi ada konsekuensinya. Apa itu? Kalau engkau melakukan kebaikan, engkau akan diberikan kebaikan pula di akhirat. Engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau seandainya engkau melakukan kejahatan, maka engkau akan diberikan juga hukuman, yaitu dimasukkan ke neraka. Inilah amanahnya. Inilah yang kita hadapi. Jadi pada saat itu ditawarkan oleh Allah kepada siapa dulu ditawarkan? Ditawarkan dulu kepada langit. Langit dulu ditawarkan. Mau menerima? Beginilah, ini bahasa saya ya, bukan bahasa Allah. Kira-kira begitu biar cepat kita memahami. Mau menerima? Apa kata langit? Tidak ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah. Kalau seandainya engkau berikan kepada kami amanah itu, maka pasti kami akan tidak sanggup melaksanakannya. Pasti kami akan lalai dalam melaksanakannya. Kemudian ditawarkan kepada bumi. Wahai bumi, apakah kau mau menerima amanah itu? Apa kata bumi? Tidak ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah. Saya tidak mampu ya Allah. Kemudian ditawarkan lagi kepada gunung. Ya gunung, mampukah engkau menerima amanah ini? Apa kata gunung? Ya Allah, saya tidak mampu untuk menerima amanah itu. Jadi kalau seandainya langit menerima atau gunung menerima amanah ini, maka gunung itu akan bergerak Bapak Ibu. Gunung itu akan melakukan aktivitas sebagaimana manusia pada saat ini.
Tetapi mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka takut tidak akan mampu taat kepada Allah, tidak akan mampu mengerjakan yang diperintahkan Allah, tidak akan mampu meninggalkan yang dilarang Allah. Lalu ketika ditawarkan kepada manusia, apa kata manusia? Kami terima ya Allah. Inilah kita pada saat ini, kita terima. Kenapa kita terima? Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalim dan juga bodoh. Makanya kita bebas. Di dunia ini mulai kita lahir, mulai kita bisa melakukan apa saja bebas. Silahkan, mau sholat silahkan, mau minum silahkan, mau korupsi silahkan. Dana apa saja yang ingin engkau selewengkan silahkan. Engkau mau beramal silahkan. Bebas. Tidak ada satupun kita lihat di dunia ini ketika sakit perut, tidak ada. Demikian juga kita lihat umpamanya orang yang membiarkan anaknya tidak mendidik, dibiarkan begitu saja. Lahir ya lahir. Nggak pernah dididik di rumah, nggak pernah dididik di pesantren, nggak pernah diantarkan ke rumah-rumah guru. Begitu saja dibiarkan, ya nggak apa-apa. Tapi di dunia, nanti di akhirat, pasti ada konsekuensinya. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban di dunia, maka konsekuensinya di akhirat tentu akan mendapatkan siksa sebelum diampuni oleh Allah ketika nyawanya belum sampai di tenggorokan. Tapi kalau taubat diampuni Allah, insya Allah masuk surga, insya Allah. Umpamanya kita dari muda sampai saat ini sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dari dulu banyak tinggal sholat kita, banyak tinggal puasa kita, banyak tinggal amalan-amalan yang diwajibkan. Kemudian juga kita terlalai, terkadang main judi, terkadang minum minuman keras. Tapi di akhir hayat kita menjelang akhir, sebulan kira-kira menjelang akhir hayat kita, lalu kita bertaubat, taubatan nasuha, diterima oleh Allah taubat kita, insya Allah kita akan masuk surga. Tapi siapa yang tahu kapan kita meninggal dunia, di mana, sedang apa? Malam ini kita sedang duduk-duduk. Malam ini kita sedang mendengarkan tausiah. Belum tentu besok pagi. Nggak ada jaminan di antara kita bahwa kita masih hidup besok. Nggak ada satupun yang jamin. Apakah bapak-bapak atau saya pribadi sama? Nggak ada jaminan. Nggak ada pula umpamanya malaikat Jibril memilih-milih. Engkau rakyat biasa, engkau duluan. Tidak. Ini kepala desa belakangan. Nggak ada. Sama. Kapan dia mau? Kapan sudah sampai ajal kita, maka kita akan dijemput. Nggak tahu kita kapan akhirnya. Sehingga perlu di dalam kehidupan ini kita selalu untuk menjalankan syariat-syariat yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Itulah syariat. Para ulama menyampaikan kepada kita, di dalam menjalankan ilmu syariat ini ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama yang harus kita laksanakan adalah taubat. Setiap hari kita selalu bertaubat kepada Allah. Bukan hanya ketika kita melakukan dosa-dosa baru kita beristighfar. Tetapi kita selalu dianjurkan walaupun tidak melakukan dosa, kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Inilah tadi. Untuk mensucikan kalbu kita. Istighfar. Itu istighfar tidak ada ruginya bagi kita. Walaupun kita merasa tidak melakukan dosa, tapi kita selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemana kita duduk? Ngobrol sama teman-teman, berjalan, mengerjakan pekerjaan di kantor.
Kita sedang menghitung-hitung kewajiban kita di kantor, entah apa tugas-tugas kita. Selalu kita dibarengi dengan istighfar. Ketika kita berjalan mau kemanapun, selalu kita barengi istighfar. Untuk apa? Untuk mensucikan hati. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Selalu taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada melakukan dosa, tetapi beliau tidak berhenti beristighfar. Beliau tidak berhenti bertasbih. Beliau tidak berhenti bertahmid, bertahlil. Beliau tidak berhenti salat sunnah. Padahal beliau tidak ada dosa, tapi tetap melakukan amalan-amalan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengamalkan syariah ini, ilmu yang perlu kita miliki adalah takwa. Kalau tadi taubat, setelah taubat takwa. Takwa ini apa? Takwa itu timbul rasa takut kepada Allah. Selalu kita teringat kepada Allah dimanapun kita berada. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa dulu kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi hati kita selalu, diri kita selalu kita isi dengan takwa. Lalu yang ketiga untuk mengisi syariat ini, yaitu disebut dengan istiqamah. Kita harus secara kontinu, secara terus menerus untuk melaksanakan taubat, kemudian takwa secara terus menerus, maka insya Allah syariat kita sudah benar. Tetapi kalau sudah ini, apakah sudah selesai? Belum selesai. Syariat sudah benar. Lalu bagaimana selanjutnya? Harus juga kita bertarikat. Tarikat ini apa? Tarikat ini, syariat tadi, kita mulai kembali. Syariat itu adalah amalan jasad. Syariat itu amalan jasad. Sementara tarikat amalan qalbu, amalan hati. Jadi tarikat itu apa? Tarikat itu sebagian ulama menyampaikan itulah ikhlas. Yang pertama ikhlas. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus ikhlas. Harus benar-benar karena Allah. Jangan gara-gara umpamanya ada di antara umat Islam karena ingin sesuatu lalu beramal, lalu membuat kegiatan-kegiatan sosial. Tapi karena ada maunya, ketika tidak ada maunya, santai-santai saja. Ini enggak ikhlas namanya. Yang dimaksud ikhlas ini memang benar-benar apapun yang diamalkannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa amalan tarikat ini? Amalan tarikat yang kedua sidq, membenarkan di dalam hati. Sudah ikhlas, harus sidik. Adakah orang ikhlas tapi tidak sidik? Ada. Sidik ini apa? Membenarkan di dalam hati. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sholat umpamanya, kita ikhlas karena Allah, lalu kita benarkan ikhlas kita itu dengan hati. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan sholat, puasa atau apapun, benar-benar hati kita juga benar berpuasa. Hati kita juga benar melaksanakan apa yang ada di dalam yang kita inginkan tadi. Jadi kalau ikhlas kita, kemudian kita benarkan dalam hati, maka ini sudah jalan tarikat namanya. Maksudnya apa? Umpamanya begini, ada orang sholat. Ketika dia sholat, maka hatinya tak kemana-mana. Ini belum sidik namanya ini. Hatinya tak kemana-mana. Teringat pekerjaan, teringat kantor, teringat sana belum dibuat amprah. Banyak sekali. Kebunnya belum diurus, teringat. Malah terkadang ada di dalam cerita, wallahu alam benar apa tidak, ada seseorang yang ingin melaksanakan sholat. Begitu dia sholat, teringat dia, tadi saya bawa uang 100.000. Jadi waktu dia mau pergi sholat, teringat. Begitu dia sholat, dia teringat, saya tadi bawa uang 100.000. Kemudian 50.000 beli rokok.
2.000 beli mancis, sekian beli ini, 10.000 kemana? Dalam sholatnya teringat, itu yang teringat. Tidak ada dia ingat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada diresapi ke situ. Tapi yang teringat dia uangnya tadi. Begitu dia mau salam, yang teringat apa? Begitu dia udah mau Assalamualaikum warahmatullahi, udah mau salam, teringat dia, oh yang 10.000 rupanya saya taruh di dompet. Jadi mulai awal sholat sampai akhir sholat yang teringat dia uang yang 100.000. Begitu selesai sholat baru ketahuan yang 10.000. Rupanya masuk di dalam dompet. Ini belum sidik namanya. Jadi harus sidik, ikhlas dan sidik. Lalu yang ketiga, mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Mutmainnah itu artinya tamakninah, artinya terasa di dalam batin kita. Ada nikmat tersendiri. Begitu kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, ada nikmat tersendiri yang kita dapatkan melaksanakan ibadah itu. Bukan hanya sekedar sholat saja. Jadi rasanya itu bagaimana rasanya? Rasa melaksanakan ibadah itu hanya orang yang merasakan yang bisa merasakan, menceritakannya. Artinya tidak bisa, rasa itu tidak bisa diceritakan dengan lidah. Bagaimanapun saya menceritakan kepada siapapun, umpamanya teman saya, sholat itu rasanya seperti ini, nikmat ini, nggak bisa diceritakan. Kenapa? Karena ini masalah rasa. Lain orang, lain rasanya. Nah, jadi yang pertama ikhlas, tarikat ini. Yang kedua sidik. Yang ketiga mutmainnah. Harus ada rasanya. Nah, ini namanya amalan qalbu. Kalau sudah demikian berarti jasad kita sudah beramal, kalbu kita juga sudah beramal. Jangan hanya jasad kita yang beramal, tapi hati kita tidak beramal. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah hakikat. Hakikat ini juga harus kita tahu, harus kita miliki. Apa itu hakikat? Hakikat yang pertama yang harus kita miliki adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada selalu diawasi Allah, selalu dilihat Allah. Waktu sholat kita dilihat Allah, waktu tidak sholat, waktu berjalan Allah melihat, selalu diawasi, selalu ada malaikat kiri kanan kita yang mencatat amal ibadah kita. Maka perlu kita untuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu diawasi oleh Allah. Lalu kemudian yang ketiga, yang kedua daripada hakikat ini yaitu musyahadah. Kalau sudah itu yang kita lakukan, maka musyahadah itu seperti menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang dirasakan hanya para ulama-ulama, para masyayikh. Bagi kita orang-orang awam tentu belum sampai ke sana. Dan selanjutnya yang ketiga, apabila sudah kita jalani hal-hal ini tadi, maka kita akan masuk ke tingkatan selanjutnya yang disebut dengan ma'rifah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk mensucikan hati, untuk supaya kita juga sadar bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan sementara, maka perlu kita kembali menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan melalui hadis qudsi yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga disebutkan di dalam Quran surah As-Sad ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita renung-renungkan dan kita pikir-pikirkan melalui hadis, melalui ayat-ayat Al-Quran, ternyata di dalam diri kita ini ada dua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkadang jarang kita sebagai umat Islam berpikir atau merenung. Terkadang bahwa kehidupan yang kita rasakan inilah yang sesungguhnya. Padahal kalau kita lihat-lihat melalui ayat ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam diri kita ini ada dua hal. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Jasad itulah yang nampak kepada kita, yang mempunyai kepala, badan, kaki, tangan, dan juga mempunyai hati, dan juga mempunyai alat-alat yang lain. Inilah yang nampak kepada kita, yang terasa kepada kita. Ini jasad. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ruh. Di dalam jasad kita ini rupanya ada ruh. Ruh inilah yang tidak bisa kita kenali, yang tidak bisa kita ketahui. Di mana ruh itu? Bagaimana keadaannya? Lagi ngapain dia sekarang? Mirip enggak ruh itu dengan wajah kita? Ini yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Asal kejadian daripada kedua ini berbeda Bapak Ibu. Kalau jasad asal kejadiannya, jasad kita asal kejadiannya dari saripati tanah, kemudian dimakan ibu dan bapak kita, kemudian kita menjadi nutfah atau air yang hina, kemudian masuk ke rahim ibu kita, selama 40 hari nutfah atau air yang hina, 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 40 hari kemudian dibungkus dan tulang belulang, kemudian selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu, kemudian setelah itu dilahirkan, kemudian tiba saatnya pada saat ini, inilah yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Ini jasad. Ini jasad kita, bukan ruh kita. Kalau ruh kita itu bagaimana? Kalau ruh kita itu begitu kita umur 120 hari di dalam kandungan ibu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat itu ditiupkan. Ruh kita itu ditiupkan janin setelah umur bayi berumur 120 hari. Jadi ini yang disebut kembali kepada Allah tadi. Bahwa yang dimaksud kembali kepada Allah itu tadi adalah ruh kita. Awalnya ruh kita itu ditiupkan oleh Allah ke janin. Jadi bukan kalau ada umpamanya meninggal dunia, yang meninggal kita lihat itu adalah jasad. Ketika sudah akhir hayat kita, begitu kita meninggal dunia, yang meninggal itu jasad. Jasad kita dari tanah, kemudian hidup di dunia ini, meninggal dunia akan kembali kepada tanah. Sementara ruh kita tidak. Ruh kita ditiupkan oleh Allah melalui malaikatnya. Kemudian nanti begitu meninggal dunia, dipisah kembali ruh kita dengan jasad kita. Maka jasad kita meninggal dunia, ruh kita tidak meninggal dunia. Ruh kita tetap hidup. Itulah nanti ruh yang masih hidup ini yang kembali kepada Allah, kemudian menanggung konsekuensi atau akibat perbuatan kita selama kita hidup di dunia tadi. Inilah nanti yang diazab. Jadi jangan kita bayangkan. Kadang ada kita begitu ya, takut kita meninggal dunia. Waduh, nanti meninggal dunia, dikubur, diantarkan ke belakang rumah, ditimbun, kemudian ditinggalkan, habis semua harta, habis semua
Kekayaan yang kita sudah capek-capek lelah mencarinya. Kadang itu yang kita bayangkan. Mohon maaf ini. Itu yang terkadang kita bayangkan. Begitu kita dalam kubur, yang terbayang kita hanya sepetak tanah dikorek masuk ke dalam, itu yang kita takutkan. Padahal jasad kita yang sudah meninggal dunia, dia tidak merasakan apa-apa. Awalnya diciptakan dari saripati tanah, kemudian masuk ke rahim ibu kita, kemudian hidup di dunia ini, lalu meninggal dunia, tidak ada rasanya, tidak ada apa-apa dia. Ini jasad yang kita sayang-sayangi ini, kan terasa sama kita ya. Jasad kita ini kita sayangi, kita beri pakaian yang mahal, kita belikan jam yang mahal. Mana lagi makanan yang enak kita makan, kita beli, pergi kita ke restoran. Sudah bosan restoran satu, pergi restoran kedua, pergi jalan-jalan. Kita senang-senangkan badan ini. Apa yang diinginkannya kita berikan. Enggak tentu, kadang yang halal, kadang yang haram. Semua kita lakukan. Padahal ternyata yang kita sayang-sayangi ini hancur ke dalam tanah. Dagingnya akan jadi air. Kemudian tulang-tulangnya akan keropos, akan hancur kembali jadi tanah. Yang tinggal apa? Yang tinggal ruh. Ruh inilah yang perlu kita kenali. Ruh inilah yang perlu kita selamatkan. Jangan hanya kita sibuk di dunia ini memikirkan jasad. Itu saja waktu kita habis memikirkan jasad. Ruh kita lupakan, tidak pernah kita teringat. Apakah ruh kita pada saat ini sedang makan, sedang kenyangkah? Apa ruh kita dalam keadaan tenangkah? Apakah ruh kita ini nanti begitu meninggal dunia selamatkah? Inilah yang jarang terpikirkan oleh kita manusia. Yang terpikir kita jasad. Yang terpikir kita anak. Bagaimana anakku nanti? Begitu aku meninggal dunia, anakku ini bagaimana? Ada nggak belanjanya? Ada nggak rumahnya? Habis waktu kita. Mulai pagi sampai malam bekerja. Untuk apa bekerja? Untuk harta dunia dan untuk masa depan anak-anak kita. Itulah yang terpikirkan. Sementara ruh kita lupakan. Padahal itulah nanti yang akan dihisab. Itulah nanti yang akan berada di padang mahsyar. Itulah nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan berjalan meniti titian siratal mustaqim. Yang di dalam hadis Nabi di titian siratal mustaqim itu bukanlah perkara mudah. Di situ ada duri-duri yang menarik. Kemudian juga ada ulama yang menyampaikan bahwa tajam seperti pedang atau seperti rambut dibelah 8. Di bawahnya ada neraka. Bagaimana nanti perjalanan kita di sana, selamat apa tidak? Inilah yang terkadang jarang teringat oleh kita umat Islam. Sehingga kita lalai dalam menjalani kehidupan ini. Seorang suami lalai, tidak mau mendidik anaknya. Seorang suami lalai, tidak bisa mendidik istrinya, tidak mampu menjaga istrinya. Banyak hal-hal kehidupan ini yang kita rasakan terkadang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Anak kita lalai mendidik, istri kita lalai mendidik. Padahal itu merupakan tanggung jawab kita. Istri kita melakukan kesalahan, suami yang diberikan dosa. Kesalahan apa umpamanya? Keluar tidak memakai, tidak menutup aurat. Duduk di depan rumah tidak menutup aurat. Jalan kemana-mana nggak menutup aurat. Ini suami yang berdosa. Ada kadang hal lagi yang terkadang lumrah kepada kita umat Islam. Apa? Suami mengizinkan istrinya berpangkas di tempat bencong. Haram hukumnya. Ada itu istri. Ada ya, ibu-ibu ada? Ada, di sini nggak ada. Ibu-ibu pangkas tempat bencong. Apa hukumnya? Haram. Suami izinkan, bang.
Rambut adek udah pendek, udah apa ini, udah keriput. Pergi dulu ya salon ya bang. Oh iya, uangnya bang, ini deh. Pergi biar cantik adek. Cantik apa? Bencong. Bencong itu kan laki-laki. Suami mengizinkan istrinya berpangkas di tempat laki-laki. Haram. Jangan coba-coba. Nggak boleh. Anak nggak boleh. Larang. Kalau untuk pangkas suami juga boleh. Bapak-bapak pandai itu. Ambil gunting, gunting. Mana yang perlu digunting? Ambil parang. Apa payah-payah? Nggak boleh. Haram. Hati-hati. Lalai kita kan. Kita pikir boleh. Perempuannya. Perempuan apa? Laki-lakinya dia. Jangankan untuk berpangkas di situ, hadir ke tempat itu saja udah haram. Kenapa? Karena tempat itu sudah tempat menyalahi syariat. Apa menyalahinya? Laki-laki berpakaian perempuan, haram. Lokasi itu haram tuh. Masuk saja sudah haram. Apalagi dibelai-belainya rambut istri kita. Disentuh-sentuhnya pula, dirayu-rayunya pula lagi. Tidak boleh, haram. Harus hati-hati. Nah, ini perlu disampaikan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, jadi itu ruh kita inilah yang perlu. Nah, maka Rasulullah SAW ketika ingin melaksanakan Isra dan Mi'raj terlebih dahulu disucikan oleh malaikat Jibril. Disucikan hati. Udah batuk keluar. Udah berapa menit? 1 jam ya. Baik. Nah, jadi ruh kita itu berasal dari Allah. Ditiupkan oleh Allah. Makanya dunia ini bukan tempat kita, Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah, Nabi Adam sebagai nenek moyang kita dulunya di mana berada? Di surga. Nabi Adam itu bersama Siti Hawa dulunya di surga. Tapi karena dia memakan buah khuldi, akhirnya dia terusir ke dunia. Padahal memang sudah program itu. Dunia diciptakan untuk diisi oleh Nabi Adam. Tapi begitulah skenarionya. Ketika Nabi Adam berada di surga bersama Siti Hawa, silahkan kata Allah. Nikmati apa yang ada di dalam surga. Tapi ingat, jangan kau dekati pohon ini. Pohon khuldi. Rupanya bujuk rayu iblis. Dibujuk rayu oleh iblis. Adam dan Hawa. Pendek cerita akhirnya dimakan oleh Adam dan Hawa buah pohon khuldi tadi. Itu pun siapa yang menggoda terakhir? Makanya Adam tergoda. Istri Siti Hawa. Kalau Adam digoda oleh iblis, itu Adam menolak. Tidak mau dia memakan buah khuldi tadi. Kemudian tidak mampu menggoda Adam, maka digoda pula istrinya, Siti Hawa. Digodalah oleh iblis Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa tergoda. Kemudian menyampaikan kepada Adam, ya suamiku, apa yang disampaikan oleh kita buat ada namanya iblis. Oleh iblis itu benar. Kalau kita makan buah khuldi itu maka kita kekal di surga. Tapi kalau tidak kita makan maka kita akan dikeluarkan. Maka kita makan saja wahai Sayyidina Adam. Kemudian Adam pun tergoda. Biasa perempuan kalau sudah merayu, suami tidak bisa nolak. Jarang suami bisa nolak kalau udah si istri merayu. Bang, belikan gelang bang. Kan gitu biasa ya. Si istri kan gitu ya. Bang, ini udah mau lebaran ini. Gelang adek nggak ada lagi. Tolong belikan bang. Nggak ada uang kata apa? Kata suami. Apa kata istri? Kenapa pula tidak ada uang?
Abang kan kecil. Nah, ini bagi yang sudah ada istri ya Pak kecil. Yang belum ada istri mudah-mudahan dapat istri. Amin ya Rabbal. Mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak kecil kita diberikan jodoh sebelum bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal alamin. Tergoda. Abang kan camat, kalau camat kian. Abang kan kapolsek. Masa kapolsek nggak bisa belikan gelang? Tergoda suaminya, akhirnya kayak mana? Belikan, diambillah uang dari mana-mana. Yang kalau yang halal alhamdulillah, kadang nggak halal. Itu di luar-luar, di sini nggak ada itu. Kita sini nggak ada. Godaan istri nggak sanggup, suami nggak bisa, apalagi suara istri mendayu-dayu. Wah, nggak bisa ditolak itu, wajib ada. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu berapa menit lagi? Sebentar lagi ya. Lalu kemudian setelah dicuci, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan hikmah, keimanan, kesabaran. Kemudian didatangkanlah seekor burak. Burak ini warna putih yang lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai, lebih pendek daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Warna putih buraknya. Burak ini adalah hewan yang didatangkan dari surga. Yang dimana kelebihan daripada burak ini, kekencangannya begitu dilihatnya udah nyampe dia. Jadi seperti cahaya, kilat. Di sini dia nengok gunung sana, dia sudah sampai ke gunung sana. Lihat gunung sana lagi udah sampai. Begitulah kecepatan burak ini. Kemudian juga ketika di pendakian, maka kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad tetap datar dia ketika berjalan. Kemudian apabila dia di turunan, maka kaki depannya panjang, kaki belakangnya pendek. Sehingga Nabi tetap dalam keadaan datar. Bagaimanapun situasi keadaan perjalanan pada saat itu, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tenang, datar. Diapit oleh 2 orang malaikat. Berangkat. Pertama singgah di Madian, di Thaibah, yaitu Madinah, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian singgah lagi di Sajaratul Musa, pohon Musa. Kemudian singgah lagi di Gunung Turisina, yaitu tempat Nabi Musa berkalam, bercerita-cerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singgah lagi sholat di Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. Kemudian sampai ke Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan itu, selain singgah melaksanakan ibadah sholat sunat tadi, maka Nabi Muhammad SAW melihat di dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad itu menoleh ke belakang. Begitu menoleh ke belakang, maka dia lihatlah makhluk yang sangat jelek. Jelek, membawa obor api yang dikejar-kejar terus Nabi Muhammad itu. Dikejar-kejar terus. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, dikejar oleh makhluk ini tadi. Begitu menoleh, maka Nabi Muhammad pun terheran-heran dan terkejut. Maka Jibril bertanya, "Ya Muhammad, tahukah engkau apa itu?" Apa kata Nabi Muhammad? "Tidak ya Jibril." "Apa itu ya Jibril?" Maka Sayyidina Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, itulah jin Ifrit. Jin Ifrit ini yang akan membakarmu. Kalau seandainya dia mampu, maka obornya itu akan membakarmu, karena dia tidak rela engkau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala."
Inilah jin ifrit ini. Sangat usil, sangat benci, sangat tidak suka dengan perjalanan Nabi. Lalu Sayyidina Jibril menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Muhammad, maukah engkau aku ajarkan satu doa? Jikalau engkau baca doa itu, maka jin ifrit itu akan terbakar. Maka jin ifrit itu akan lari tunggang langgang." Apa kata Nabi Muhammad? "Mau ya Jibril." Maka oleh karena demikian kata Jibril, "Ikuti aku." Maka ada doanya Bapak Ibu. Jadi bagi kita juga kalau mau mengamalkan doa ini, umpamanya ada di antara kita kadang-kadang suka berzikir. Begitu kita berzikir terasa panas. Kemudian berarti itu ada gangguan dari ifrit yang membakar hati kita. Ini seharusnya mursyid yang menyelesaikan untuk membuat kembali adem hati kita seperti biasa. Tetapi bagi kita juga ada doanya. Diikuti, disebutkan oleh malaikat Jibril, diikuti oleh Nabi Muhammad. Bapak-bapak mau membacanya? Ikuti saja ya, ikuti saja di hati ya. A'udzu biwajhillahil karim. Ada yang hafal doa ini? Biasanya ahli-ahli ruqyah hafal dia ini. Ahli-ahli mengusir jin di dalam diri kita ya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yuzawijuhunna birru wala fajir min syarri ma zara'a fi ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar illa bi tariqi yatruku bi khair ya rahman. Setelah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW doa ini, maka terbakarlah jin ifrit. Kemudian dia terbakar, dia pun lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nanti bagi yang mau doanya ada ya, ada saya bawa ini. Doanya boleh nanti dipoto, kemudian dihafal, dibaca-baca. Artinya juga ada. Lalu kemudian setelah melanjutkan perjalanan, maka Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang manusia yang begitu manusia itu melakukan menanam padi. Hari itu dia tanam, hari itu tumbuh, kemudian hari itu juga berbuah, hari itu dia panen. Setiap saat seperti itu. Maka Nabi SAW heran, "Ya Jibril, itu orang bagaimana? Kenapa bisa setiap hari dia menanam, kemudian langsung pada hari itu memanen?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang suka menggunakan hartanya di dalam kebaikan, yang suka mendermakan hartanya di dalam kebaikan, suka bersedekah. Maka bagi umatmu yang suka bersedekah, di akhirat nanti begitu dia menanam langsung panen hari itu." Demikian juga kepada kita pada hari ini, siapa saja yang ikut menyumbang menyukseskan acara ini, baik moral ataupun tenaga ataupun dana ataupun minimal masukan-masukan, insya Allah nanti di akhirat kita akan seperti orang yang menanam padi. Hari itu kita tanam, hari itu kita panen. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW melihat, mencium ada bau yang sangat harum. Harumnya luar biasa, wangi. Tidak ada wanginya, wangi-wangian yang ada di dunia ini yang kita rasakan. Kasturi kalah. Ini ada pakar wangi-wangian. Apa nama minyak wangi yang paling wangi? Yaitu Pak KUA. Pasti tahu beliau itu apa minyak wangi yang paling wangi di toko beliau. Kalah itu. Dicium oleh Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ini bau apa ini?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, inilah baunya Siti Masitah." Siapa itu Siti Masitah? Dialah Siti Masitah mempertahankan keimanan, demi untuk mempertahankan keislamannya rela dibunuh oleh Fir'aun. Siti Masitah, orang yang mempunyai keimanan yang luar biasa, kalah kita. Siti Masitah beserta anak-anaknya dan suaminya rela digoreng, rela direbus oleh Fir'aun, gara-gara tidak mau menuhankan Fir'aun. Dia selalu beriktikad dan meyakinkan diri bahwa Tuhannya adalah Allah. Diancam oleh Fir'aun, "Ya Masitah, kalau engkau tidak mengakui saya Tuhan, engkau akan saya bunuh." Apa kata Masitah? "Silahkan Tuhan. Bukan hanya engkau, suamimu juga saya bunuh. Silahkan. Anak-anakmu juga saya bunuh. Silahkan." Rela mati untuk mempertahankan iman. Wanginya lebih wangi daripada minyak wangi yang pernah kita cium di dunia ini. Ini nggak perlu kita ceritakan lagi secara gamblang karena kita sudah sama-sama tahu. Tetapi hanya menjadi iktibar kepada kita, seberapa kuat keimanan kita pada saat ini, Bapak Ibu. Apabila kita lihat keadaan kita, negara kita, daerah kita, seberapa kuat keimanan kita. Pada saat ini kalau kita lihat sedih kita. Kenapa kita sedih? Sepertinya ada orang yang mengobok-ngobok negara kita ini. Sepertinya ada oknum-oknum yang ingin Indonesia ini tidak tenang. Banyak hal-hal yang mereka lakukan terkadang kontradiksi dengan pemikiran kita, dengan pemahaman kita, sehingga umat Islam bisa berpecah. Ada oknum-oknum yang berusaha supaya kita tidak lagi cinta kepada negara kita. Ada oknum-oknum yang berusaha supaya kita benci kepada pemimpin-pemimpin kita. Coba bayangkan. Buatlah ini, buat itu, buat ini, buat itu. Akhirnya apa? Masyarakat mengejek-ngejek pemerintah. Masyarakat banyak yang terkadang tidak lagi respect kepada pemerintah. Bayangkan kalau ini sudah terjadi. Warga negara tidak lagi cinta kepada pemerintahnya. Warga negara tidak lagi cinta kepada negerinya. Apa yang terjadi? Sangat mudah untuk menghancurkan negara kita ini. Sangat mudah untuk memporak-porandakan negara kita ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita warga negara yang sudah dipengaruhi, yang dipancing-pancing untuk tidak lagi cinta kepada negara, tidak lagi cinta kepada pemimpin. Ini perlu kita renungi. Sedih kita kan? Coba bayangkan. Belum lagi selesai kasus ini, buat lagi kasus itu. Untunglah tadi Pak KUA menyampaikan, perkuat suara azan. Saya mendengarnya dari bawah, senang saya. Perkuat suara azan, perkuat suara pengajian. Jangan pengajian dilarang-larang dengan suara seperti ini. Kalau udah Pak KUA di depan, saya siap di belakang. Tapi jangan saya di depan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ujian keimanan, Siti Masitah rela. Lalu coba kita bayangkan diri kita. Kalau seandainya kita pada malam ini diuji keimanan kita, mampu nggak kita? Begitu kita keluar dari masjid ini, di pintu gerbang ada mobil baru Avanza Veloz disediakan kepada kita dengan syarat kita bisa memiliki mobil itu, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat keluar dari agama Islam. Siapa yang bisa bertahan? Paling yang punya mobil. Yang punya mobil pun berat juga. Atau ditawarkan, kalau engkau mau jadi apa lagi umpamanya? Kalau engkau mau naik 2024, kalau 2024 kau ikut dengan kami, engkau akan kami naikkan 2024. Begini caranya, begini caranya. Siapa yang nolak?
Umat Islam siapa yang nolak? Berat. Kenapa? Karena iman kita beda dengan Siti Masita. Enggak sekuat Siti Masita. Kalau Siti Masita digoreng, dibakar, diapapun silahkan. Mau dipotong silahkan. Demi untuk mempertahankan agama. Demi untuk mempertahankan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena jam juga sudah menunjukkan 11:30, saya rasa dari tadi juga sudah banyak yang sudah batuk, sudah menguap. Tentu itu pertanda bahwa ceramah kita pada malam ini sudah terlalu lama. Nah, jadi oleh karena demikian, mudah-mudahan panjang umur kita, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lain waktu, baik di acara yang sama atau di acara yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Muhammad Yazid SPDI MAG. Semoga menjadi ibrah bagi kita semuanya. Sekali kita tutupkan sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.